Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah kembali di hari Rabu dan rasanya waktu berlalu begitu cepat. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan sebelum memulai hari kita. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk selalu mengalami Engkau setiap harinya. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu lebih dahulu. Biarlah Tuhan Kau yang disenangkan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita rindu sama-sama untuk selalu berada dalam hadirat-Nya Tuhan ya Bapak Ibu. Kita mau nikmati setiap keindahan, setiap kemuliaan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Karena sekali lagi rindu selalu berada bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan. Kami nikmati keagungan-Mu juga Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ku
nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, Kami nikmati keindahan-Mu Tuhan. Kami nikmati keagungan-Mu. Kami nikmati waktu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Rinduan kami Tuhan untuk datang kepadamu. sebab Engkau sungguh Syukur kami baik. Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami suka ya agungkan Tuhan untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati kebaikan-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. hanya Kau yang layak menerima pujian. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yes, amin, ku amin. selalu Kami puji. mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Kami selalu puji ku Engkau. selalu puji-Mu. Yesus. Ku mau menyembah-Mu, Kami selalu menyembah-Mu ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Oh Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindukan selalu Tuhan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami rindu selalu memuji menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami boleh terus memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah Tuhan hati kami boleh siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di Rabu Teduh ini karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Bulan ini kita diingatkan terus ya untuk kita mengutamakan Tuhan, hidup yang mengutamakan Tuhan. Dari kemarin-kemarin kita udah dengar banyak hal tentang mengutamakan Tuhan. Hidup yang mengutamakan Tuhan adalah hidup yang menyembah Tuhan, hidup yang melayani, ya hidup yang mengasihi Tuhan, dan itu semua betul Bapak Ibu. Dan kita pagi hari ini diingatkan kembali ya tentang mungkin agak sedikit ke pinggir ya, kebiasaan. Memang kadang-kadang kalau sering ya kita kalau dengar kebiasaan yang konotasinya negatif, ngomongnya udah beda, kebiasaan gitu ya. Tapi pagi hari ini kita akan belajar tentang kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan itu ada baik dan buruk ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat dulu ayatnya di Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Daniel punya kebiasaan untuk berlutut, berdoa dan memuji Allah ya di kamar atasnya yang ada tingkap-tingkapnya mengarah ke Yerusalem. Jadi ini dibilang seperti yang biasa dilakukannya, kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan ada yang baik dan ada yang buruk. Dan kebiasaan dan yang baik maupun buruk itu terjadi karena sering dilakukan dengan sengaja. Ya. Kalau orang yang biasanya tidak jujur misalnya ya dia udah sering melakukan hal yang tidak jujur dan dia sengaja, itu pasti akan jadi kebiasaan tidak jujur. Tapi kalau orang yang terbiasa jujur, apapun yang terjadi dia akan tetap jujur. Ya. Nah kebiasaan ini dilakukan bukan hanya sekedar bahwa memang itu sering dilakukan dengan sadar, tapi tentunya itu ada keuntungan, ada kepentingan buat orang yang melakukan kebiasaan tersebut, ya. Entah itu kepentingannya buruk, ya, atau kepentingannya baik. Ya, jadi itu semua kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan dilakukan berulang-ulang
dengan sadar dengan adanya kepentingan atau keuntungan tertentu untuk si pelakunya, ya. Nah, seperti yang Daniel tadi juga, ya. Mari kita membiasakan diri untuk mengutamakan Tuhan. Dalam setiap hari kehidupan kita membiasakan diri mengutamakan Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini kita akan diberikan firman, apa itu hidup mengutamakan Tuhan. Dan pagi hari ini kita diingatkan, mari kita membiasakan diri untuk mengutamakan Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan. Ya. Dan kalau kita udah hidup mengutamakan Tuhan, sudah terbiasa hidup untuk mengutamakan Tuhan, pasti akan ada keuntungan buat kita. Ya. Misalnya, kalau kita mengutamakan Tuhan, diperhadapkan dengan satu pilihan, ya. Ambil atau tidak barang yang bukan hak kita, ya, bukan milik kita. Dan kalau kita mengutamakan Tuhan, kita tidak akan ambil dan kita terhindar dari dosa. Jadi ada satu kepentingan, ada satu keuntungan untuk kita waktu kita mengutamakan Tuhan. Waktu kita hidup mengutamakan Tuhan. Jadi mari kita membiasakan diri untuk hidup mengutamakan Tuhan. Sampai begini, awalnya dilakukan dengan sadar, sering. Sampai nanti akhirnya itu jadi tidak sadar bahwa ya melakukan itu memang udah jadi gaya hidup. Ya, mengutamakan Tuhan itu udah jadi gaya hidup. Enggak harus lagi dimikir, ini mengutamakan Tuhan enggak ya? Enggak harus lagi milih, mengutamakan Tuhan apa enggak ya? Tapi benar-benar setiap hari kita jalani, karena itu udah menjadi kebiasaan, kita kan selalu mengutamakan Tuhan. Ya. Jadi mari kita membiasakan diri untuk mengutamakan Tuhan. Kita bikin daftarnya, ya. Kita mau lakukan apa aja nih yang buat mengutamakan Tuhan, ya. Misalnya berdoa, rajin berdoa, ya. Mungkin awal-awalnya berdoa kita, apalagi yang mau diomong ya, apalagi yang mau didoakan gitu kan. Tapi waktu kita terus berdoa, kita dengan sadar kita lakukan dan sering, nanti kita akan terbiasa untuk berdoa pada Tuhan. Baca firman juga begitu. Dulu waktu saya masih remaja, baca firman itu memang seperti yang banyak hamba Tuhan bilang ya, baca firman itu obat tidur, biar gampang tidur ya. Tapi sering dilakukan dan sadar, lakukan terus baca firman, akhirnya sampai apa? Akhirnya jadi asik baca firman itu. Banyak hal-hal yang Roh Kudus ungkapkan buat kita. Lalu ibadah di gereja, ya. Mungkin banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan untuk kita tidak hadir beribadah di gereja, apalagi setelah pandemi. Oh, disediakan online, saya online aja deh. Padahal kita bisa datang ke gereja, padahal kita bisa datang ibadah di gereja. Itu tantangannya. Ya. Jadi kalau memang kita mau mengutamakan Tuhan, mari datang ke gereja. Mari ibadah di gereja. Kalau memang kita bisa, kecuali memang benar-benar kita nggak bisa, ya kita tetap ibadah online. Ya, itu satu fasilitas untuk supaya kita jangan sampai tidak ibadah, bukan supaya kita tidak datang ke gereja, bukan. Ya. Jadi fasilitas online untuk membantu kita supaya tetap ibadah. Ya. Dan yang lain-lain, bersikap jujur, setiap hari lemah lembut, nggak marah-marah melulu gitu ya. Atau misalnya di jalan terutama nih ya, yaitu kalau udah naik kendaraan tuh seperti gimana gitu ya. Dan itu memang harus dilatih, harus jadi kebiasaan, harus dibiasakan, harus dilakukan dengan sadar ya dan sering. Sampai akhirnya kita ya udah, kita mengutamakan Tuhan itu ya memang kebiasaan, ya memang jadi gaya hidup, nggak harus mikir lagi, otomatis ya. Nah, dan kita juga diingatkan tetap waspada ya, seperti cerita Daniel tadi. Dia terbiasa untuk memuji Tuhan dan ada tantangannya. Ya.
jadi dari para pesaing ya, lawan politiknya yang waktu itu ya, kalau kita bilang istilah sekarang lawan politik, itu nggak suka dengan Daniel dan mereka memujuk raja untuk buat ketetapan yang merugikan Daniel. Itu satu tantangan. Jadi dan kita pun saat ini juga tetap harus waspada. Ada tantangannya, bukan nggak ada tantangan. Paling gampang gini, kita diintimidasi dengan kata-kata gini. Kok ibadah kebiasaan sih? Kok baca firman kebiasaan sih? Kok doa kebiasaan sih? Menurut saya itu lebih baik ketimbang terbiasa tidak ibadah, terbiasa tidak berdoa, terbiasa tidak baca firman. Saya pikir ibadah, baca firman, berdoa karena kebiasaan itu jauh lebih baik ketimbang terbiasa tidak. Ya, terbiasa tidak ibadah, terbiasa tidak berdoa, terbiasa untuk tidak baca firman. Jadi kadang kita diintimidasi dengan hal-hal seperti itu, omongan orang yang ya saya bilang nggak produktif ya buat kita ya. Sekarang gini, saya seringkali mendapatkan saat yang indah, berjumpa dengan Tuhan, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada ibadah-ibadah yang dalam tanda petik saya datang karena kebiasaan. Ya, kalau saya nggak datang ibadah, kalau saya nggak ibadah, sepertinya saya nggak akan dapat saat-saat yang indah itu, saat-saat yang intim dengan Tuhan, saat saya menyembah Tuhan. Jadi mari kita waspada, jaga hati kita, jangan terintimidasi dengan banyak hal. Mari tetap lakukan aja. Ini kebiasaan baik, ya. Kebiasaan baik untuk kita mengutamakan Tuhan, untuk kita segala sesuatunya yang mengutamakan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lakukan aja. Lakukan dengan sering, dengan sadar, sampai nanti akhirnya itu menjadi kita nggak perlu mikir, kita nggak perlu milih lagi, itu jadi kebiasaan buat kita. Dan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, tentang waspada itu tadi, kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kita lakukan semuanya mengutamakan Tuhan dengan sering, dengan sadar, sampai jadi kebiasaan yang baik ya tentunya. Dan juga kita tetap waspada. Gak usah khawatir, Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa mengutamakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Demikian firman kita pagi hari ini, firman buat kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Allah yang luar biasa, Kau mengingatkan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami, mengutamakan Tuhan. Kami lakukan dengan sadar, dengan sering, sampai ini menjadi satu kebiasaan yang baik dalam hidup kami untuk kami selalu mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, kuatkan kami, pegang tangan kami untuk kami boleh hidup selalu mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau Allah yang luar biasa dimuliakan di atas kami, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan, dan kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom.